Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab dari kitab Al-Mulakhas. Setelah kita melaksanakan kemarin mid semester 1 evaluasi dari pembelajaran kita. Untuk nilai Afwan belum selesai. Bukan belum selesai, belum dibuka. Bahkan belum diambil. Kemarin anak tanya di grup WA. Nah, masih ada di kantor sama Ustaz Hanif. Nah, karena berbarengan dengan meetnya anak-anak SMA pondok. Nah, baik, terakhir kita bahas maf'ul mutlak. Mutlak yaitu maf'ul mutlak di dalam sebuah jumlah mufidah. Dan kemarin sepertinya keluar nggih. Yang kelas kemarin yang ikut ujian sepertinya kalau tidak salah ingat itu keluar kemarin tujuan dari maf'ul mutlak disebutkan dalam sebuah jumlah mufidah. Nah, yang pertama untuk taukid, yang kedua untuk jenis, yang ketiga untuk jumlah, yang ketiga untuk jumlah. Kita masuk atau lanjutkan ke pembahasan naib maf'ul mutlak. Isim-isim yang menempati tempatnya maf'ul mutlak, sehingga yang menjadi maf'ul mutlak itu adalah isim atau kata tersebut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 isim yang dia menempati tempatnya maf'ul mutlak, sehingga dia yang di i'rab menjadi maf'ul mutlak. Ada 5 di sini. Ada 5. Ada kul, ada sifatnya, ada isim isyarah, ada muradifnya, dan ada kata yang menunjukkan masdar, kata beliau. Baik, kita masuk ke pembahasan kita. Yang baca Pak Zainal. Nah, monggo. Atsani qad yanubu. Nomor 2 tadi. Nggih, 2. Atsani. Nah. Bismillah, qala al-muallifu qad yanubu 'anil maf'ulil mutlaqi ma yadullu alaihi. Nggih. Wa min dalika anna na'tiya itu kurang. Oh, na'tiya. Nggih, Anna na'tiya bilafdi itu kurang. Alhamdulillah, kurang titiknya juga itu. Lafdai musanna itu. Anna na'tiya bilafdai kullu ya. Naam. Kullu au ba'du mudhafaini ilal masdari. Okay. Mislu terus ahtaramhu ya. Ihtarama yahtarimu dhamir ana fi'il mudhari. Ahtarama yahtarimu kalau ana ahtarimuhu ya. Ahtarimuhu kullal ihtirami. Kulla maf'ulun mutlaqun mansubun bil fathati. Al ihtirami mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Nggih. Terus ataraddadu alaihi ba'da taraddudi. Ba'da maf'ulun mutlaqun mansubun bil fathati
ataraddudi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Ba Nggih. anna na'tiya. Anna tiya ini Oh, an. bukan anna nggih. Anna misalnya. Nggih, kalau anna masuk ke isim, kalau an masuk ke fiil. Anna tiya nggih. Anna tiya bi muradifi lil masdari. Bi muradif nggih, benar. Terus Mislu dafa'tuhu nggih, hafzan. 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 Hafzan muradifu lil masdari daf'an. Jim an-na'tiya bisifatil masdari duna dzikril masdari. Mislu no, Nggih. Tatawwara ya tatawwaru. Domir hiya tatatawwaru. tatatawwarul hayatu Nggih. sari'an. Nggih. Ai tatatawwarul hayatu taturan nggih. Tatawuran sari'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad khudifal maf'ulul mutlaqun tatawuran Nggih. wa naba anhu Terus naba'an. sifatuhu Nggih. sari'an Nggih. wa yu'rabu sari'an naiban anil maf'ulil mutlaqi mansubun bil fathati. Nggih. An na'tiya bismil isyarati qablal masdari. Mislu akramtuhu dalikal ikrama. Dalikal. Ikramu misalnya. Nggih, akram tuh dalikal ikrama. Terus Dalika ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun mutlaqun. Al ikramu badlun lismil isyarati badalun lismil isyarati mansubun bil fathati. Nggih, yang terakhir. Ha an-na'tiya bima yadullu ala adadil masdari mislu qabiltuhu qabaltuhu nggih. Qabaltuhu iddata marot tin. Nggih. Addata naibun anil maf'ulil mutlaqi mansubun bil fathati. Nggih, syukran jazakallahu khair Pak Zainal. Baik, pembahasan kita kali ini yaitu masih seputar maf'ul mutlak, yaitu isim-isim yang menempati tempatnya maf'ul mutlak sehingga isim ini menjadi maf'ul mutlak i'rabnya. Ana dulu sering dicekokin apa ya? Menganggap bahwasanya i'rabnya adalah naib maf'ul mutlak. Naib maf'ul mutlak. Padahal dalam mansubatul asma enggak ada yang namanya naib maf'ul mutlak, termasuk salah satu mansubatul asma, bukan. I'rabnya tetap maf'ul mutlak, cuman dia itu memang menempati tempatnya maf'ul mutlak. Menempati tempatnya itu kan namanya naib, pengganti. Pak naib ya Pak pengganti. Tapi i'rabnya tetap dia itu maf'ul mutlak. Jangan di i'rab naib maf'ul mutlak mansub bil fathah. Tetap i'rabnya maf'ul mutlak, karena kalau kita lihat di sini apa? Maf'ul mutlak juga. Karena dulu begitu naib maf'ul mutlak katanya. Kemarin mendengar membaca dari keterangan Ustadz Budian Syah yang dosen Lipia itu yang bahasa berkaitan dengan ini, beliau memperingatkan bahwasanya
di i'rab sebagai naib maf'ul mutlak itu enggak ada. Enggak ada di dalam literasi dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu di i'rab sebagai naib maf'ul mutlak itu enggak ada. Jadi dia kedudukannya tetap sebagai maf'ul mutlak. Nah, meskipun dia memang pengganti dari maf'ul mutlak secara tempat. Nah, tapi i'rabnya tetap sebagai maf'ul mutlak. Nah, ini hanya ingin meluruskan. Nah, seakan-akan ada mansubatul asma yang namanya naib maf'ul mutlak. Nah, kata beliau qad yanubu 'anil maf'ul mutlak ma yadullu 'alaihi. Nah, terkadang ada yang menggantikan maf'ul mutlak hal-hal berikut ini, hal-hal yang menunjukkan tersebut, yaitu yang pertama lafadz kul dan ba'd. Dua lafadz kul dan ba'd. Padahal di buku lain, di kitab lain itu enggak hanya lafadz kul dan ba'd. Yang penting dia itu bermakna kulliyah dan ba'diyah. Kulliyah dan ba'diyah. Jadi enggak hanya dua lafadz kul sama ba'd. Ada lafadz yang bermakna kulliyah yang tidak hanya kul. Lafadz apa itu? Di kitab ini yang pernah ana share dulu di Ta'jilun Nada, syarah dari Qatrun Nada, itu beliau menyebutkan hadza aula min at-ta'bir bi kul wa ba'lianu yuhimu ikhtisas bil bihima wa laysa kadabal yadkhulu fiha nahwu jami'. Jadi beliau di sini menggunakan kata kulliyah, al-lafdzul ladzi yadullu ala kulliyah wa ba'diyah. Kalau di sini kan seakan-akan dua lafadz kul dan ba'd, hanya lafadz kul dan ba'd, padahal tidak. Yang penting lafadz itu bermakna kulliyah atau ba'diyah, itu bisa menempati tempatnya maf'ul mutlak dan dia di i'rab sebagai maf'ul mutlak. Apa itu? Selain kul, jami'. Dengan tulis. Terus ada juga ghayah. Ghayah. Lafadz yang menunjukkan ba'd. Apa lagi? Nisfun. Nisfun kan menunjukkan sebagian. Oke, itu juga bisa dimasukkan ke poin yang alif ini. Datangkan dua lafadz yang bermakna kulliyah atau ba'diyah, yang dua lafadz ini nanti dimudhafkan ke maf'ul mutlak tersebut atau ke masdar tersebut. Contohnya ahtarimuhu kullal ihtirami. Asalnya kan ahtarimuhu, asalnya apa? Ahtarimuhu ihtiraman atau al-ihtirama? Ma'rifat atau nakiroh? Hah? Iya, nakiroh. Nah, secara asal maf'ul mutlak nakiroh, Pak. Nah, tapi karena di sini didatangkan lafadz kul, di sini beliau ma'rifatkan, ya tidak mengapa. Nah, ahtarimuhu kullal ihtirami. Diganti dengan lafadz yang lain, ahtarimuhu jami'al ihtirami atau ghayatal ihtirami. Ghayah itu ujung, maksudnya ya maksimal begitu, Pak. Nah, hampir mirip dengan kul dan ba'd, kul dan ghayah tadi. Nah, dengan bisa kasih catatan di situ lafadz lain jami' sama ghayah. Ahtarimuhu ghayatal ihtiram atau jami'al ihtiram. Nah, terjemahannya saya, kalau terjemahan biasa kan saya benar-benar menghormati dia, ya kan? Saya benar-benar menghormati dia. Penghormatan dia itu sepenuhnya, Pak. Jadi bagaimana menerjemahkannya? Saya menghormati dia dengan sepenuh hati begitu. Ya intinya dia benar-benar
dengan sepenuh hati menghormati orang tersebut. Nah, itu yang kul. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah kulnya, Pak. Kul la maf'ul mutlak mansubun bil fathah, al-ihtiram mudhaf ilaih majrurun bil kasrah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak membingungkan, ke? Insyaallah. Lanjut yang pakai ba'd. Yang pakai ba'd bisa menggunakan contoh yang pertama, bisa ahtarimuhu ba'dal ihtiram juga bisa. Sini beliau mencontohkan ataraddadu alaihi ba'da taruddudi. Ataraddadu alaihi ba'da at-taraddudi. Kalau sebelum ada ba'da terjemahannya, saya benar-benar ragu atas hal tersebut. Ketika dikasih kata ba'd, saya agak ragu terhadap hal tersebut. Nah, alaihi. Nah, atau terhadap dia misalkan. Ataraddadu alaihi ba'da at-taraddudi. Nah. Saya agak ragu. Nah. Kalau di Quran itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa, ini anak buka di Ta'jilun Nada, Syarah Qatrun Nada, fala tamilu kullal maili. Fala tamilu kullal maili. Fala tamilu kullal maili. Apa terjemahannya? Anak enggak punya Al-Quran terjemahan. Itu An-Nisa ayat 129. Itu di Al-Quran. Itu yang kul. Kalau yang ba'd, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin. Itu di surat Al-Haqqah ayat 44. Apa terjemahnya, Mas? Ketemu? Ayat berapa tadi? An-Nisa 129, Mas. Dibaca terjemahnya. Fala tamilu kullal maili. Itu contoh yang dari Al-Quran. Dan apa? Oh iya, Masya Allah. Ini dalil untuk orang yang menolak poligami. Terjemahannya. Kamu tidak akan bisa berbuat adil dalam. Iya, ketika punya istri lebih dari satu. Ya. Yang masih punya jatah, insya Allah semuanya masih punya jatah. Ya, kamu tidak akan. Ini berkaitan dengan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad merasa tidak bisa berbuat adil dalam nafkah batin. Ya, karena nafkah batin nggak bisa, Pak, 50. Karena nafkah lahir bisa. Ya, semalam sehari bisa. Gajinya sejuta, 2 juta, 3 juta bisa. Tapi kalau cinta nggak bisa, Pak. Itu berbicara tentang masalah nafkah batin. Orang yang berdalil dengan ayat ini nggak boleh poligami. Kenapa? Allah sendiri sudah mengatakan nggak bisa berbuat adil. Dalilnya fala tamilu kullal maili. Masya Allah. Allah menggunakan kata kulla. Apa kulla dalam bahasa Arab? Masya Allah, berdalil dengan nahwu, Pak. Padahal kalau melihat tafsirnya itu berbicara tentang masalah nafkah batin. Kalau nggak salah seperti itu ya ayatnya ya. Dan kamu tidak akan apa? Nah, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil. Nah. Terus fala tamilu kullal maili fatadaruha. Ya. Selanjutnya fatadaruha kal mu'allaqah. Yaitu yang dari Al-Qur'an. Sekarang contoh yang dari Al-Haqqah, Pak. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil Al-Haqqah ayat 44. Apa terjemahannya? Al-Haqqah ayat 44. Bismillah. Ketemu? Dibaca? Monggo, Mas Jadmiko dibaca. Apa artinya? Seandainya taqawwala, seandainya Nabi Muhammad itu taqawwala. Taqawwala itu dari qawla, Pak. Tapi tafa'ala.
Kalau qala berkata, kalau taqawwala itu berkata tapi berdata dusta, membuat-buat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengandaikan seandainya Nabi Muhammad itu membuat-buat sebuah perkataan yang itu bukan perkataan Allah. Dan ini tidak akan mungkin. Ini dalam rangka kalau nggak salah Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang musyrik bahwasanya Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad itu diajari oleh, intinya bukan kalamullah. Sehingga Allah memperingatkan orang-orang musyrik, seandainya Muhammad itu membuat-buat perkataan atas nama saya, katanya laqata'na min hulwatin. Lanjutannya pasti akan kami apa? Laqata'na min hulwatin, gimana? Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma, terus nah, kemudian benar-benar saya potong urat tali jantungnya. Intinya seandainya Nabi Muhammad itu berkata dusta, ini Al-Quran bukan kalamullah, pasti akan saya langsung yang menyiksa beliau. Tapi na'udzubillah, ini dalam rangka Allah itu ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar menerima wahyu dari saya. Jadi dia tidak mengada-ngada. Dan ini bercerita tentang ketika orang kafir Quraisy atau intinya orang-orang musyrik tidak menerima Al-Quran. Tidak menerima Al-Quran. Nah, jadi seperti itu. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, seandainya Muhammad itu mengada-ngada sebagian perkataan dan menisbahkan kepada saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mafhum? Nah, seperti itu. Contoh yang lain jangan bisa apa? Bisa buat sendiri. Nah, tinggal dikasih kata kul atau ba'at atau lafaz-lafaz yang lain yang ana tadi sebutkan, contohnya jami' atau ghoyah atau nisfun. Nah, atau nisfun. Lanjut ge? Nah, hanya sekedar apa ya? Tambahan sedikit. Nah. Lanjut yang ba, halaman 70. Untuk i'rabnya insyaallah wadih ge. Jangan sampai salah i'rab. Jangan sampai masdarnya yang di-i'rab. Masdarnya jadi mudhaf ilaih. Kata-kata tadi kul sama ba'at itu yang menjadi maf'ul mutlak. Dan jangan di-i'rab naib maf'ul mutlak. Nah. Assalamualaikum. Jangan di-i'rab naib maf'ul mutlak mansub bil fathah, jangan. Nah. Langsung i'rab maf'ul mutlak. Nah. Yang ba, an-na'tiya bi muradifil masdar. Kita datangkan muradif dari masdar tersebut. Contoh misalkan, saya benar-benar duduk di atas kursi. Jalastu julusan alal kursi. Julusan alal kursi. Julusan, apakah jalas saya jelisu, apakah memiliki muradif? Apa? Ada yaqudu qu'udan. Nah, jalastu julusan alal kursi, julusannya dengan ganti dengan muradifnya tadi. Apa? Qu'udan. Nah, ra'aitu ru'yan. Ra'aitu tayra ru'yan. Saya benar-benar melihat burung. Ro'a, apakah memiliki muradif? Apa? Nadhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nadhartu kalau tadi ra'aitu at-tayra ru'yan. Kalau nadhartu ila at-tayri, karena kalau nadhara itu pakai ila. Ya, nadhara pakai ila, melihat dengan mata. Kalau fi mata hati. Nah, nadhartu ila at-tayri nadharon. Nah, jadi datangkan muradifnya. Kalau di buku contohnya dafa'a itu artinya, kalau di sini hafzan ya.
Hafzan itu apa? Mendorong ya? Hah? Yang punya terjemahan apa Pak? Menolak ya, menolak. Karena dafa itu bisa mendorong, di sini menolak malahan. Nah, menolak. Hafzan itu masdar yang bermakna daf'an. Hafzan itu muradifnya daf'an. Asalnya dafa'tuhu daf'an. Saya benar-benar menolaknya. Tetapi di sini daf'annya diganti oleh hafzan, muradifnya dari daf'an. Nah, hanya begitu, Pak. Nah. Jalastu 'alal kursi julusan. Qa'adtu 'alal kursi dan qa'ada itu ala enggak, Pak? Atau langsung qa'adtul kursiyan? Allahu a'lam. Nah, intinya itu adalah muradifnya bisa dipakai. Nah, apalagi Pak? Contohnya fiil-fiil yang memiliki muradif sinonim dalam bahasa kita. Apa? Ja'a ya. Ja'a apa ininya? Ata. Apa lagi? Hana. Itu juga ja'a artinya. Apa lagi? Akbala. Itu kemarin Ana lihat di mana ya, di statusnya teman. Jadi antara ja'a, ata, hana, akbala, kodima, ya, kodima itu datang juga. Itu semuanya datang, tetapi ada perbedaan secara makna. Kalau ja'a, lupa saya. Kalau kodima itu datang, tapi ujuk-ujuk begitu ya, lupa. Kalau ja'a, lupa saya intinya. Lupa. Nah. Intinya ada perbedaan sedikit. Bukan sedikit ya, lumayan. Nah. Tapi artinya semuanya datang. Nah, ja'a misalkan ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun diganti dengan masdarnya. Kan seharusnya ja'a Muhammadun, apa masdarnya? Maji'an. Diganti dengan ata. Ata apa masdarnya? Ityanan. Ja'a Muhammadun ityanan. Jadi ityanannya yang di Arab sebagai maf'ul mutlak karena muradifnya. Nah. Tidak bingung ya? Insyaallah tanpa bingung ini. Hanya sekedar apa? Muradifnya. Nah. Ada pertanyaan? Apa lagi yang memiliki muradif, Pak? Siapa yang punya koleksi muradif? Di sini. Apa lagi? Berjalan. Masya. Yamshi. Saro. Yesiru. Itu juga sama. Bersungguh-sungguh. Ijtahada. Yajtahidu. Sama. Jadda yajiddu ya. Jadda yajiddu. Jadda fil amal. Ijtahada ya. Terus apa lagi? Sarot tadi sama masya. Kalau nama yanamu dengan sama. Nama yanamu rokoda yarkudu ya. Apalagi Batayib itu juga bermalam ya. Bermalam. Nama nimtu fil firasbitu. Ada sedikit persamaan. Nah, ya mungkin bisa insyaallah. Nah, intinya banyak tidak sedikit dari bahasa Arab itu yang memiliki sinonim. Itu juga bisa berlaku pembahasan kita di sini yaitu muradifnya masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah, lanjut yang ketiga karena tidak terlalu susah, kita lanjutkan. Yang ketiga kata beliau, kita datangkan sifat dari masdar tersebut tanpa kita sebutkan masdar itu. Nah, karena dari tadi nggak nulis ya, jangan mikirkan di sini. Nah, baik, ringkas. Nomor 1 tadi pembahasan naib maf'ul mutlak.
Oh ini ada satu ini. Naib maf'ul mutlak. Yang pertama tadi lafdun yadullu ala kulliyah atau ba'diyah. Kulliyah contohnya kul, jami', ghayah. Kalau ba'dun, nisf. Oke. Contohnya di buku ada. Ahtarimhu kullal ihtiram ataraddadu alaihi ba'du taraddudi. Kalau contoh dari Al-Qur'an tadi yang kul fala tamilu kullal maili. Kalau yang ba'd walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Yang kedua, naib maf'ul mutlak yang kedua, dan i'rabnya jangan lupa ini yang menjadi maf'ul mutlaknya. Adapun masdarnya itu yang tadi asalnya maf'ul mutlak sebagai mudhof ilaih. Yang kedua adalah muradif masdarnya. Nah, contoh yang di buku dafa'tu hafzan. Dafa'a itu daf'an. Dia pakai hafzan. Contoh lain tadi nama, nauman, diganti ruku dan ge. Terus atha tadi juga ja'a majian diganti dengan yanan. Nah, sekarang atau yang ketiga adalah apa? Dengan sifatnya. Dengan sifat masdar tersebut. Kita kemarin sebutkan dan keluar di imtihan ya, yang kelas 2 insyaallah masih ingat mungkin. Udhkur thalatha ahdaf dzukirul maf'ul mutlaq fil jumlah. Begitu ya. Intinya sepertinya seperti itu. Nah, kayaknya seperti itu soalnya. Sebutkan 3 tujuan maf'ul mutlaq itu disebutkan di dalam jumlah mufidah. Tujuan pertama untuk taukid seperti ini. Nah, taukid. Yang kedua untuk jenis. Yang ketiga untuk jumlah. Yang untuk jenis kemarin ada dua cara. Baik susunannya mudhaf ilaih atau na'at man'ud. Okay? Yang untuk na'at man'ud, ya, di sini kita ambil sekarang. Contohnya na'at man'ud kemarin apa? Contoh yang na'at man'ud, sirtu sayron, na'am, sayron hasanan. Sirtu sayron hasanan. Mana maf'ul mutlaknya? Mana maf'ul mutlaknya? Sayron atau hasanan? Sayron. Nah, kalau sayronnya dibuang, misalkan jenengan mendapatkan sirtu hasanan. Sirtu hasanan. Hasanannya itu, kalau sayronnya dibuang di dalam jumlah, nanti menjadi maf'ul mutlak. Ini yang akan kita bahas. Kalau di buku ini contohnya, tatawwarul hayatu sari'an. Tatatawwaru bi sifatil masdar. Karena asalnya begini. Tatatawwaru ini fi'il mudhari ya. Tatawwaru yatatawwaru. Karena hayat muannats pakai tatatawwaru al hayatu tatawwuron sari'an. Nah, asalnya kan begini, Pak. Mana maf'ul mutlaknya? Tatawwuron maf'ul mutlak. Nah, kalau jenengan mendapati di jumlah mufidah atau di teks Arab tiba-tiba ininya dibuang jadi begini.
tatatawwaru al-hayatu sari'an. Tatatawwarul hayatu sari'an, tatawurannya dibuang, sari'annya kok mansub? Sebagai apa sari'annya? Iya, maf'ul mutlak. Hati-hati jenengan nanti mengira ini adalah hal. Belum kita masuk ya? Hal belum ya? Nah, takut jenengan ini hal. Kehidupan itu bergulir begitu cepat. Dengan begitu cepat. Keadaan kehidupan itu bergulir dengan cepat. Jadi ini koyoke hal Pak ya? Yang sudah pernah belajar hal atau dulu yang dari mutarot, kayaknya ini hal. Gimana Pak kalau ada yang bilang kayaknya hal Ustaz? Pertama mustaq, keadaan juga, ini mansub juga Ustaz. Cocoknya hal Ustaz. Cocoknya hal. Bagaimana jenengan jawab kalau santri jenengan bilang seperti itu Pak? Dan kayaknya betul, tapi nggak betul loh Pak. Apa jawabannya Pak? Apa Pak Manto? Hah? Iya, apalah. Ada yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Tatawuran tadi ya? Tapi pasti lebih menang yang itu Pak. Kenapa? Gak usah pakai yang hilang-hilangkan dulu. Jangan dimaksud. Yang nampak-nampak dulu. Iya memang kalam itu Pak. Asalnya itu memang kita yang dohir dulu. Mahdhuf itu nanti. Nanti. Kalau nanti mahdhuf, nanti dia memang ada ya yang kayak gitu. Yang pembuangan kayak gitu misalkan. Baru dengan jelaskan ini mungkin ya bisa. Jawabannya apa? Seandainya ini hal, ini harusnya begini Pak. Ada mu'annas, syariatan. Kenapa? Karena hayatnya mu'annas. Ya kan? Jawabannya begitu, jenengan paling simpel. Loh, ini Mas, bukan hal Mas. Seandainya ini hal, ini bunyinya syariatan. Kenapa? Saibul hal dengan hal harus sama. Ja'a Muhammadun masyian, ja'at Fatimah masyiyatan. Kan begitu ya? Ya. Ini ketika seperti ini enggak cocok sebagai hal. Nanti punya alasan. Ini adalah maf'ul mutlak. Lah kok bisa maf'ul mutlak bukan masdar kok? Lah ini dibuang di sini ada, sehingga dia nerima. Oh iya hal enggak cocok. Ya gimana lagi? Jadi kan punya alasan. Itu ada yang dibuang tatawuran syariah. Nah, begitu. Nah, seperti itu. Nah. Jadi ini sebagai maf'ul mutlak. Nah. Masya Allah, ternyata pembahasan yang barusan kita omongkan antara maf'ul mutlak dengan na'at. Di sini pas ana baca di bawah ini ulama sampai ulama dahulu juga berselisih pendapat, Masya Allah. Ketika berbicara tentang wa kula minha raghwadan haitsu syi'tuma. Ketika Allah mengatakan kepada Nabiullah Adam dengan Hawa, wa kula dan makanlah wa kula minha dari apa? Buah-buahan ya atau apa?
buah-buahan, ragadan itu ya dengan enak dan nyaman begitu, Pak. Ragadan di sini apa? Antara hal dan maf'ul mutlak. Ini masing-masing mendatangkan dalil, masya Allah. Anak baca, masya Allah, begini juga. Ya, intinya punya alasan, argumen yang kuat. Kalau nahwu itu ya, insya Allah nggak mengapa. Khilafnya, perbedaannya bukan seperti fikih, Pak. Apalagi akidah. Lanjut, Pak. Nah, lanjut. Kalau jenengan pengen baca, di situ ada di buku yang pernah ana share, Ta'jilun Nada. Yang mungkin yang baru bisa minta kepada teman-teman yang lama, nah, minta di-sharekan lagi bisa. Nah. Yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Nah. Yang keempat adalah mendatangkan isim isyarah. Isim isyarah itu banyak. Allahu a'lam, mana nggak tahu apakah hanya lafadz dalika atau yang lainnya bisa. Mungkin bisa, kalau tilka mungkin bisa ya. Soalnya kalau masdar itu, Pak, masdar itu secara asal dia nggak bisa di muannas, nggak bisa mudzakkar. Kalau mudzakkar, muannas. Misalkan akrama yukrimu ikram, muannas atau mudzakkar? Ikram. Mudzakkar. Coba masdar yang dia muannas. Maksud anak nggak bisa muannas mudzakkar, berbeda dengan isim fa'il kayak jalisun bisa jalisatun ya. Hamidun hamidatun. Masyian masyiyatun. Ya kan? Akilan akilatun. Kalau masdar julusan ada julusatun? Nggak ada. Di sini kan contohnya ikram, akram tuh. Di sini kan kita baca an-na'tiya bi ismil isyarah qabla al-masdar. Kita datangkan dengan isim isyarah sebelum masdar tersebut. Dan masdar tersebut bukan sebagai maf'ul mutlak. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah isim isyarahnya. Di sini contohnya dzalika. Pertanyaannya, apakah hanya dzalika? Bisakah isim isyarah yang lain? Karena isim isyarah dzalika. Terus dzalika dzalikuma dzalikum ya. Itu isim isyarah ya? Oh, apa? Hadza. Kok dzalika dzalikum dzalikum dzalikum. Oh, ke situ. Hadza hadihi. Terus tilka ulaika. Ini dzalika ini isim isyarah jauh ya. Isim isyarah jauh untuk mudzakkar. Untuk muannasnya adalah tilka. Nah, pertanyaannya apakah hanya lafadz itu ataukah bisa akramtuhu hadzal ikram, apakah bisa seperti itu? Allahu a'lam. Kita ikuti yang di buku aja. Soalnya di buku yang ana baca di sini Ta'jilun Nada enggak ada keterangannya. Enggak ada tambahan isim isyarah sebagai naib maf'ul mutlak di sini. Sini beliau hanya menyebutkan kul sama ba'd, terus tadi itu sifat, terus adat itu nanti yang ha ya, kelima itu. Nah, tidak mengapa. Nah, dzalika, Pak. Di sini beliau mendatangkan kata dzalika, akramtuhu ikraman, asalnya begitu. Terus didatangkan lafadz dzalika dan ikramnya dikasih alif lam. Kenapa? Karena dzalika itu ma'rifat dan ikramnya sebagai badal. Yang keempat adalah mendatangkan apa? Ismul isyarah. Asalnya akramtuka, misalkan ikroman. Akramtuka ikroman, saya benar-benar memuliakanmu. Kita datangkan di sini isim isyarah. Dzalika. Akramtuka. Dzalikal. Di sini kasih alif lam. Ikramnya dikasih alif lam. Kenapa? Karena ini nanti jadi badal. Sedangkan badal harus sesuai dengan
ini dzalika ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat, sehingga al-ikram begitu. Akramtuhu dzalikal ikrama, ya. Ya, ikrama. Nah, badan. Yang menjadi maf'ul mutlak ini, Pak. Nah, i'rabnya bagaimana? Fi mahalli nasbin. Kata beliau di sini dzalika ismu isyaratin mabniyun fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Al-ikram badal ismil isyarah mansubun bil fathah. Nah. Akramtuka dzalikal ikram. Bolehkah akramtuka hadzal ikram? Allahu a'lam. Nah, mungkin ada yang punya tambahan di kitab lain, monggo. Nah. Ini yang ana share itu dulu 2 sebenarnya. Ta'yilun nada dengan lupa. Nah. Ada 2, satunya kehapus. Nah. Satunya terhapus. Nah. Lanjut, Pak. Nah. Sehingga di pertemuan yang akan datang bisa ke maf'ul ajli. Nah. Yang terakhir apa itu? Kita datangkan an-na'tiyah, kita datangkan bima yadullu ala adadil masdar. Kita datangkan dengan lafaz yang menunjukkan jumlah masdar. Jumlah masdar. Naam. Kalau di buku lain itu malah angka itu masuk ini, Pak, masuk yang hak. Angka. Baik, kita baca dulu. Naam. Kata beliau, an-na'tiyah kita datangkan bima yadullu ala adadil masdar, dengan sesuatu yang menunjukkan atas jumlahnya masdar. Contoh di buku qabaltuhu, saya menemuinya iddata marratin. Qabaltuhu iddata marratin. Saya menemuinya, iddah itu apa, Pak? Hah? Beberapa marrat, beberapa kali. Nah. Qabaltu iddata marratin. Di sini iddata kok di i'rab sebagai maf'ul mutlak karena dia menunjukkan apa ya? Jumlah berapa kali dia bertemu. Qabaltuhu iddata marratin. Iddata marratin. Seandainya begini bentuknya, qabaltuhu iddata muqabalatin. Muqabalah itu jamak dari masdar dari qabala yuqabilu muqabalatan. Seandainya marrat di sini diganti dengan qabaltuhu iddata muqabalatin, itu mungkin lebih enak. Nah. Iddah di sini jangan ubah aja, Pak. Enggak apa-apa dirubah. Nah, dirubah aja tidak mengapa. Iddah. Nah, iddah itu lafaz yang menunjukkan apa? Angka. Menunjukkan apa? Jumlah. Qabaltuhu iddata muqabalatin. Muqabalatin. Kalau di ayat Al-Quran, fajliduhum thamanina jaldatan. Fajliduhum thamanina
jaldatan itu kata para ulama nahwu ada maf'ul mutlak di situ. Mana? Fajliduhum, maka jilidlah, deralah atau cambuklah. Ini hukuman bagi apa ini, Mak? Bezina yang ghairu muhsan ya. Atau yang qadzaf, yang menuduh berzina. Lupa ayatnya, sepertinya ini fajliduhum samanina jaldah, sepertinya ayat tentang orang yang berzina tapi dia belum muhsan. Nah, belum menikah dengan pernikahan yang sah. Nah, karena kalau pernikahan tapi tidak sah nggak dianggap muhsan. Orang yang berzina tapi dia belum menikah dengan nikah yang sah, maka hukumannya cambuklah. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Kata para ulama nahwu, fajliduhum thamanina sebagai apa? Maf'ul mutlak. Yang ini qadzaf ya? Yang ini qadzaf ya. Anak juga. Nah, ada muhsanatnya. Ya, berarti ini yang qadzaf, yang menuduh zina. Nah, berat menuduh zina, Pak. Nah, menuduh zina itu berat karena kehormatan kaum muslimin, kehormatan seorang muslim dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi ya. Bahkan sebagian ulama maqasidus syariah memasukkan menjaga kehormatan itu termasuk salah satu dari tujuan syariat. Karena tujuan syariat itu 5 ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal, ya itu. Paling semua syariat ya ujung-ujungnya ke situ, dalam rangka ke situ. Salat, menjaga agama, zakat, menjaga harta, nikah, keturunan, dan sebagian ulama maqasidus syariah menjaga kehormatan juga, hifdzul irdi katanya. Seperti larangan qadzaf dan lain-lain. Nah, dan itu maqasidus syariah Masya Allah ilmu yang penting, apalagi orang yang berkecimpung dalam fatwa, sehingga fatwanya enggak terlalu berat ke kanan atau terlalu ringan ke kiri. Nah, pakai maqasidus syariah. Nah, ini udah kelas tinggi. Nah, tapi itu barengannya ilmu fikih itu. Nah, fikih, usul fikih, maqasidus syariah dan lain-lain. Nah. Baik, kembali ke nahwu tadi. Samanina jaldah itu di i'rab sebagai maf'ul mutlak. Ana pertama kali lihat ini fajliduhum samanina jaldatan. Samanina ini bukan maf'ul mutlak. Ana sebelum ke sini ke naib maf'ul mutlak ini sepertinya bukan maf'ul mutlak dalam benak ana. Ketika baca, oh iya naib maf'ul mutlak di sini. Kira-kira apa, Pak? Kalau seandainya bukan naib atau maf'ul mutlak, sebagai apa? Fajliduhum thamanina jaldatan. Kalau jaldatan kan tamyiz karena jatuh setelah 80 ya kan? Thamanina. Kalau ana mikirnya pertama kali, oh ini sebagai maf'ul bih kedua. Jalada yajlidu di sini fi'il amr dari fi'il jalada yajlidu, ijlid, yang memiliki 2 maf'ul bih, tetapi 2 maf'ul bih ini bukan mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Allahu a'lam. Hanya ngira-ngira, nahwi biasa ngira-ngira. Kalau jenengan membaca ini, Pak, membaca kitab i'rab ulama yang tebel-tebel, nanti Pak jenengan akan semakin apa? Bukan bingung ya. Awalnya bingung. Loh, kok i'rabnya kok akeh tenan? Ulama berselisih pendapat. Setelah dipikir, iya ya, ternyata ihtimal ada kemungkinan ke sana juga ternyata. Kayak anak dulu awal-awal ketika awal belajar nahwu 2 tahun 3 tahun, pokoknya i'rab hanya satu. Jadi apa ya? Ta'assub, bukan ta'assub, fanatik. Bukan fanatik juga. Pokoknya sepertinya itu aja. Ternyata setelah baca, oh Masya Allah, ternyata alasan memang i'rab dengan ini alasannya ya makmul juga diterima. Masalah nahwu doang, Pak. Yang penting bacanya jangan salah. Dalam orang Arab jangan sampai lahan ya kan. Jangan sampai salah baca. Nah, jangan sampai salah mengungkapkan, salah ngomong. Dan itu susah, Pak ya.
susah. Salah satu ulama yang katanya jarang sekali lahan, Pak. Jadi omongannya itu tepat terus, jarang. Kalau kita kan dhahaba Muhammadun ilal fasli masih gitu sekelasnya. Ini wes tinggi, Pak. Imam Syafi'i salah satunya. Beliau katanya jarang sekali yalhan. Jarang sekali apa? Salah dalam ngomong, bahasa Arabnya fasih. Nah, makanya enak kalau dengar syairnya Imam Syafi'i, kalau jenengan sering baca gitu. Terus ungkapan-ungkapannya, wejang-wejangannya di kitab Manaqib Syafi'i itu bagus sekali, itu manaqibnya beliau. Masya Allah. Ana dengarkan kajian dari Syekh Mustafa Makhdum, itu dulu mudaris di Lipia dulu. Ana dengarkan risalah kitab usul fikihnya Imam Syafi'i itu kitab pertama. Masya Allah, beliau itu beliau hafal alfiyah juga. Sering beliau mensyarah, Masya Allah, ini Syafi'i ini sering memuji gitu. Intinya lughahnya itu Masya Allah. Lughahnya wajar karena beliau melihat sirahnya, biografinya kecil udah berada di Arab Arab pedalaman ya. Kayak kita, kalau anak kita hidup di lingkungan orang Jawa yang halus, apalagi keraton, Pak ya. Kan ungkapannya berbeda dengan anak-anak yang hidup di kota, apalagi yang lain. Jadi tingkah lakunya, terus omongannya, mufradatnya yang keluar itu Masya Allah. Masya Allah. Dan itu sebab kenapa Nabi Muhammad dulu itu disusui di kampung-kampung pedalaman karena akhlaknya masih terjaga, dan bahasanya masih bagus. Lanjut sampai mana kita ini? Nah, kita datangkan lafadz yang menunjukkan jumlah masdar. Iddah di sini. Iddata muqabalatin. Selain itu anda nggak tahu. Karena nggak buka kitab yang lain. Ada pertanyaan? Sebelum dilanjutkan ke membuang. Nah, ini ada bab membuang lagi, Pak. Nah, di bab sebelumnya maf'ul bi ada bab membuang juga. Di maf'ul mutlaq juga ada babul hazfi, bab membuang. Nah. Oke. Di mana? Di aplikasi, ya. Naib. Iya, ya. Dia maf'ul mutlaq i'rabnya. Maf'ul mutlaq mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, ya. Karena dia enggak memiliki mufradnya. Nah, mulhaq jamak mudzakkar salim, insyaallah tahu nggih, Pak ya? Sama di sini juga begitu. Di buku ini ta'jilun nada fajlum samanini jalda, samanina maf'ul mutlaq mansubun bil ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim wal aslu, asalnya fajliduhum jaldan samanin. Fajliduhum jaldan samanin. Jaldannya dibuang. Tinggal samanin. Apakah samanin sifat di sini? Samanin sifat? Bukan. Jadi dia adat. Intinya i'rabnya maf'ul mutlaq. Nah, begitu. Nah. Kata beliau asluhu jaldan thamanin fajliduhum jaldan thamanin fahudhifal masdar wa uqimal adadu muqamahu. Nah. Seperti itu, Pak. Nah. Itu di buku Ta'jilun Nada. Nah. Di buku lain biasanya ada. Nah. Buku lain ada. Nah. Lanjut yang dibuangnya apa? Apa yang dibuang, Pak? Fiilnya. Langsung keluar maf'ul mutlaknya. Langsung keluar maf'ul mutlak mansub. Nah, memang agak susah, Pak. Banyak sekali di dalam teks Arab itu tiba-tiba lafadz ini apa? Mansub. Ihtimalnya, kemungkinannya banyak, Pak. Apa maf'ul mutlak, apa hal, apa maf'ul li ajli, atau apa. Kalau nggak tahu terjemahnya, nggak bisa apa, nerawang.
Apa yang mau diterawang nggak bisa terjemahannya? Mau nebak-nebakan ya persentase kebenarannya 1 banding berapa? Kalau tahu terjemahannya, yalah bisa apa? Bisa ditebak, Nah, bisa ditebak. Misalkan atuhuru lugotan, bisa lugotan. Apa muful mutlak ya? Nah, lihat ininya, apa i'rabnya. Nah, banyak Pak, yang mansub itu tiba-tiba mansub gitu. Ini salah satunya maf'ul mutlak. Nah, kata beliau, nomor berapa ini? 3 ya. Ini kehapus di ana. Nah, 3. Qad yuhdafu fi'lul maf'ul mutlak. Terkadang fi'il maf'ul mutlaknya itu dibuang. Langsung muncul maf'ul mutlaknya atau masdarnya. Contoh, mislu syukron. Terus dijawab dengan afwan. Ya. Syukron akhi. Asalnya itu ashkuruka syukron. Kok dibuang? Ya itu bahasa komunikasi pengen simple dan fasih ini Pak ya. Lughah yang fasih. Karena ada sebagian ya nggak fasih. Kalau kita mendengar orang Arab itu nggak fasih. Nah, ini syukron fasih. Nah, syukron wa asluha ashkuruka syukron. Kalau afwan sama atau tidak? Iya sama. Afwan asalnya di kitab apa ya? Lupa. Nah ini kitab yang ngumpulkan seperti ini Pak. Lupa. Nah dulu kalau pas senang-senang awal-awal senang bahasa, ketika Allah mempermudah kepada kita terbuka ilmu bahasa itu semangat Pak. Semangat buka kita nambah apa? Nambah sakofa, nambah pengetahuan sekitar bahasa. Sekarang wes Pak, wes capek, wes malas. Jadi mumpung kalau pas semangat itu buka kita lain. Insya Allah tidak apa ya. Awal-awal insya Allah kan baru mencicipi enak, enak ternyata. Kalau udah lama ya malas Pak. Malas ya guys, saya malas ya. Kata saya Syafiq, semakin tinggi gelarnya, nahunya semakin hilang. Wis awalnya baca S1 bacanya semua masih gondrong, diharokatin semua. Ketika baca sampai huruf terakhir ada harokatnya. Ketika sampai doktor, wis sukun kabeh. Sukun kabeh hilang semua itu. Hilang semua. Wis yang penting maknanya kan. Cerita dari beliau dulu kan. Karena mungkin kita sudon ihtimamnya apa? Fokusnya udah enggak ke bahasa terus kan. Namanya nahwu itu kan garam katanya. Katanya teman-teman itu kayak bumbu nahwu itu. Kalau nggak ada bumbu nggak enak, tapi kalau kebanyakan bumbu ya enak. Ya jangan silahkan dibuka kitab-kitab lain. Ini contohnya syukron. Nah, terus yang kedua qiyaman. Qiyaman ini dibuang fiilnya, tetapi fiilnya fiil amr. Qumu qiyaman. Jadi kalau orang bilang qiyaman itu perintah. Bukan saya berdiri, benar-benar berdiri. Ya akhi qiyaman. Qiyaman misalkan. Gak paham. Iya. Saya gak paham. Ternyata dia pengen berdiri. Disuruh berdiri. Qumu qiyaman. Kalau dalam Al-Quran itu salaman. Salama. Gimana? Ada itu di Al-Quran. Salaman. Sepertinya masuk di sini. Lanjut. Tahiyatan thayyibatan. Ini sering ketika menyambut tamu. Karena berapa kali dengar di film Arab itu. Kartun Arab. Tahiyatan thayyibatan. Li asdiqaina al-kiram. Biasanya bagi li duyufina al-kiram. Nah, asalnya uhayyikum, kami menyambut kalian dengan sambutan yang thayyibah, yang hangat, yang api, yang bagus. Tahiyatan thayyibatan bi duyufina al-kiram, misalkan sambutan yang hangat kepada tamu kita yang mulia. Duyuf
jamak dari dhaif, al-kiram jamak dari karim. Tahiyatan thayyibatan. Naam. Asalnya uhayyikum, saya sambut kalian, tahiyatan thayyibatan, dengan sambutan yang hangat. Tahiyatan thayyibatan. Naam. Apa salaman? Ketemu? Ketemu? Gak nyari? Oh, lupa saya. Salaman. Lupa. Nah, kayaknya itu masuk bab ini. Terus contoh selanjutnya, anta ibni haqqon. Anta ibni haqqon. Kamu benar-benar anakku. Nah, asalnya haqqon maf'ul mutlak, takdirnya ahukku haqqon. Saya benar-benar apa? Saya menganggap itu benar-benar apa? Saya mana terjemahannya? Kalau terjemahan bebasnya, kamu benar-benar anak saya. Hakkon itu ya ahukku hakkon. Hakko ya hukku itu artinya hakkon apa ya artinya? Ya benar-benar yakin gitu. Nah, ahukku hakkon. Nah. Terus jiddan. Hadza rajulun karimun. Ini adalah laki-laki yang apa? Karim, yang dermawan sekali. Sangat dermawan sekali, tenanan. Jaddaya jiddu itu tenanan, jiddan. Hadza rajulun karimun jiddan. Sering dipakai ini. Terus hadarul hafla, telah hadir ke pesta tersebut jami'ul amilina, semua karyawan, wa aidon al-mudirul am, wa aidon hadoro al-mudirul am, begitu. Dan juga hadir direktur utama atau pimpinan umum. Aidon itu ternyata ado ya adu aidon. Apa anunya Pak? Terjemahannya. Ado ya udu. Ya kalau kita sering juga Pak ya. Apa terjemahan ado ya adu itu? Ketemu? Aidon. Ada? Gimana? Menjadi. Kalau di situ juga ya. Iya, kalau sering kita dengar anta aidon, sering aidon dipakai. Nah, intinya aidon itu maf'ul mutlak begitu aja. Kalimat setelahnya, kata setelahnya adalah khususon. Ini sering. Karena sering ketika di rumah dengeran ngumpul-ngumpul ya acara-acara itu khususon ila arwahina. Wa khususon ila khususon. Ternyata itu adalah maf'ul mutlak. Yukafa'un najihun. Orang-orang yang sukses itu yukafa, diberikan apa? Diberikan insentif, diberikan balasan. Kafa'a yukafi'u, terus majhul yukafa'u. Diberikan mukafa'ah, diberikan insentif, diberikan balasan. Orang-orang yang sukses itu diberikan balasan. Khususon, secara khusus al-mutafawwiqin. Orang-orang yang mutafawwiqin, yang apa, yang faqaifuku, yang juara begitu. Nah, yang nomor 1 mungkin. Nah, mutafawwiqin, para juara. Nah, khususan maf'ul mutlaq fil mahdhuf, asalnya akhussu khususon. Nah, wal mutafawwiqin maf'ulun bi mansubul bil ya li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, mutafawwiqin katanya maf'ul bih. Dari mana Pak? Dari fi'il apa? Dari fi'il mana? Akhussu. Nah,
Jadi akhussu khususon al-mutafawwiqin. Nah. Terus yang terakhir subhanallah. Nah, subhanallah itu juga maf'ul mutlak, asalnya usabbihu subhanallah. Nah, subhan berarti masdar. Sabbahu tasbih atau subhanan. Nah, ya. Nah, selesai. Nah. Di Al-Qur'an apa? Di Al-Qur'an apa? Terkadang ada apa? Ada lafaz-lafaz yang ada ketemu? Waqilan salaman salama wa ashabul yamin. Kalau enggak salah surat ya Al-Waqiah ya. Illa. Gimana ayat sebelumnya? La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima. Iya, ini bercerita tentang ashabul yamin. Orang-orang yang menjadi apa? Ya, penduduk surga. Ada ashabul yamin, ada ashabu shimal. Ashabul yamin ini ashabul jannah. Shimal ashabu an-nar. Na'udzubillahi minan nar. Kata Allah, la yasma'una fiha, mereka para penduduk surga itu la yasma'una fiha, enggak mendengar dalam surga nanti lagwan, perkataan yang sia-sia. Nah, iya karena wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi udah bersih lah penduduk surga itu, bersih, Pak. Nabi aja dulu dibersihkan, di operasi sama Jibril ya, diambil ini sehingga Masya Allah ya kita nanti di surga juga dibersih dari dosa. Amin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga. Nah, itu la isma'una fiha lagwan wala ta'thima, enggak ada perkataan sia-sia dan perkataan yang mengandung dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali perkataan salaman, intinya ya baik semua perkataannya, salaman salama. Allah alam salaman di sini apakah maf'ul mutlak, apakah maf'ul bih? Maf'ul mutlak ya. Allah alam, dilihat di aplikasinya nanti. Taib, udah azan sepertinya ya. Ntar lagi maghrib. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.